Halo semuanya, balik lagi sama gua Agung di Serbet, Seru Bareng Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber dari unit yang ada di Witel Tangerang juga. Kalau sebelumnya kita udah sempat ngobrol sama unit CC yang berhubungan langsung sama customer via telepon. Terusnya juga udah sempat ngobrol sama unit MKA gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari unit Biges. Apa sih unit Biges itu? Role kerjanya seperti apa? Langsung aja kita kenalan sama Mas dan Mbaknya. Halo. Halo. Dengan Mas siapa? Levi. Mas Levi. Ya. Dengan Mbak? Fitri. Mbak Fitri, saya Agung. Salam kenal Mas Agung. Salam kenal. Agak kikuk ya kita ya. Oke, ke Mas Levi sama Mbak Fitri itu kan dari unit Biges nih Mas. Sebelum kita ke hal yang lebih jauh, sebenarnya unit Biges itu apa sih Mas? Ya, Biges itu ada singkatan dari Business Government Enterprise Service. Ya. Nah, jadi unit kami, unit Biges adalah unit yang melayani pelanggan-pelanggan dari segmen Business, Government, dan Enterprise. Gitu. Oke. Jadi pelanggan-pelanggan bisnis, pelanggan corporate, pelanggan pemerintahan yang berbeda dari unit yang di sini kan residensial gitu ya, melayaninya. Nah, kami khusus tuh pelanggan bisnisnya. Oh gitu. Berarti kayak kalau misalkan mungkin ya, kalau bisa aku gambarin kayak unit HS itu mungkin langsung ke pelanggannya, kalau Iya. unit Biges itu mungkin ke perusahaan-perusahaan gitu Iya, ya. benar. Kalau misalnya kita beli mobil, nah di dealer nih ada satu orang beli, itu konsumer, Iya. residensial. HS. Tapi kalau ada perusahaan mau beli mobil dinas banyak. Mobil pejabat, itu kan pasti ada orang lain kan yang Iya. handle. Nah, disitulah Biges. Itu unit Analoginya Biges. seperti itu. Berarti tetap ke arah ya penjualan gitu ya Mas? Tetap kita jualan juga sama. Oh. Menjual produk-produk Biges, produk-produk Telkom yang lain. Selain menjual nih, kira-kira tugas dari unit Biges ini apa aja Mas? Kalau di HS gitu kan kayak ada misalnya nih dari unit HS gitu ya, ada yang namanya APC, dia ke apartemen dan premium cluster. Terus ada lagi Salesforce, dia yang ke lapangan-kelapangan. Iya. Ada lagi unit digital yang di sosial medianya. Iya. Kalau dari Biges sendiri? Biges itu pelanggan kita tuh disegmentasikan dari beberapa industri, ya Fit ya. Betul. Ada industri hospitality, tourism, ada manufaktur juga, trading, terus ada enterprise. kesehatan, ada pendidikan. Nah, jadi segmentasinya berdasarkan industri dan pemerintahan satu lagi ya Fit. Oh, Tuh. Berarti dari setiap segmentasi itu ada yang handle satu-satu atau Ya, gimana? ada di kita itu strikernya namanya account manager. Oh. Gitu. Jadi satu perusahaan dia pasti punya satu orang account manager yang menghandle segala keperluan mereka dengan Telkom gitu. Jadi ada asistennya lah ya. Betul. Gitu. Dan mau nambahin juga, jadi kita nggak hanya perusahaan dalam skala besar, tapi UMKM juga bisa kita layani. Oke. Misalnya punya toko bangunan atau toko sembako, punya CV atau koperasi, itu bisa kita layani juga. Nah, biasanya kalau UMKM ini kita bermitra sama SP, Sales Pro. Oh, Sales Pro. Sales Pro khusus untuk menghandle pelanggan-pelanggan bisnis yang levelnya tuh lebih kecil dari perusahaan, kayak CV, yang warung-warung, toko Warung-warung sembako gitu. gitu. Iya. Tapi bukannya kalau misalnya warung-warung itu bisa bisa mendaftar atau bisa berlangganan juga via website dan lain sebagainya gitu, Mas? Mbak? Bisa Bisa juga. Tapi kalau UMKM gitu ya, kan umumnya tuh mereka punya NIB atau nomor induk B-nya apa ya? Berusaha. Gitu. Nah, jadi itu sebenarnya Siup gitu. kalau segmentasi realnya harusnya masuk pelanggan bisnis karena mereka kan bisnis gitu ya, mereka punya bisnis gitu. Nah, tapi makanya itu masih nggak masalah mau itu masuk lewat web, mau lewat kami juga bisa. Cuma kelebihannya kalau nanti dilayani oleh unit Biges, ya mereka punya satu orang yang dipegang nih untuk melayani mereka lah gitu, dengan segala misalnya ketika ada gangguan, lebih diprioritaskan gitu lah ya. Ketika lagi ada gangguan, apa misalnya momentum lagi Lebaran nih, pasti ada yang
ngawal gitulah ya Betul. ketika ada down atau apa. Betul. Khusus untuk gangguan itu kita ada teknisinya sendiri namanya EOS kita, Engineering on Site. Oh, itu beda sama teknisi-teknisi yang lain, Mbak, yang biasanya ke rumah pasang itu beda ya berarti? Beda betul. Oh. Jadi memang dia khusus yang menghandle gangguan. Jadi nanti diteruskan ke EOS, baru nanti EOS meneruskan lagi ke teknisi. Oh, gitu. Jadi ibaratnya kalau untuk di satu perusahaan itu kayak misalnya taruhlah perusahaan A gitu ya, bergerak dalam bidang industri gitu. Tetap itu ada satu orang yang ibaratnya yang pegang untuk kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan kayak entah itu gangguan atau misalnya nanti ada pembayaran tagihan dan sebagainya, itu tetap ada yang handle, ada yang ngebimbing lah gitu ya, ngejagain. Ya. Dan lebih mudah sih kita tuh mengencourage ya, atau kita kasih pelayanan lebih ke pelanggan-pelanggan bisnis itu, mereka nggak perlu datang ke Plaza Telkom kalau mau ada apa-apa. Mereka tinggal kontak kita aja, data AM-nya gitu ya. Mau email, mau WA, mau telepon, silahkan gitu. Itu kurang lebih hampir sama sih kayak karena kan aku sempat juga nih kerja gitu ya di perusahaan yang selain di Telkom ini gitu ya. Terus produkku dijual di sosmed, di marketplace. Nah, itu kan pasti di setiap marketplace tuh untuk perusahaan lain juga tuh pasti kan ada AM-nya tuh buat ngebimbing. Kurang lebih hampir sama kayak gitu berarti ya. Iya, benar. Oke. Terus kenapa sih Mas unit Biges ini menjadi salah satu bagian yang penting gitu? Kalau misalnya kita lihat mungkin ya unit HS itu kan penting banget nih, karena biar bagaimanapun dia menjual langsung ke customer kita atau ke calon customer kita gitu, lewat Salesforce, terusnya lewat tim digital juga, terusnya ada lewat APC juga, orang-orang yang berhubungan langsung ke ke luar eksternal Telkom gitulah. Kalau dari unit Biges ini kenapa gitu, Mas? Unit Biges ini jadi bagian yang bukan cukup sih, maksudnya bagian penting juga gitu sama dengan unit yang lain gitu dalam perusahaan. Karena unit Biges ini adalah salah satu revenue stream yang berbeda dari IndiHome gitu. Oh, iya. Nah, jadi Telkom punya sangat banyak produk Mas gitu. Nah, memang di Witel Tangerang kita fokus ke IndiHome gitu ya. Tapi di luar IndiHome, ketika pelanggan membutuhkan internet yang lebih bagus, yang lebih reliable, yang lebih cepat, lebih stabil, itu ada produk lainnya. Itu produk namanya itu Astinet kalau di Biges. Nah, itu kalau kita beli mobil itu bisa dibilang kita mau beli Alphard gitu. Oh iya, yang jadi lebih premium lah ya. Lebih premium. Nah, dan karena Biges juga tidak hanya menjual connectivity gitu. Nah, Biges juga menjual banyak aplikasi gitu ya. IoT, terus platform sekolah, managed service, dan itu semua memang tidak bisa di-deliver oleh unit HS. Nah, dan disitulah revenue stream baru dari revenue stream yang lain untuk Telkom gitu. Karena mungkin dilihat dari pelanggan-pelanggan dari unit Biges ini pasti kan nggak mungkin kayak pelanggan-pelanggan rumahan yang hanya pakai 30 Mbps, kecepatannya mungkin 50 Mbps ya, top mungkin untuk kayak untuk paket-paket gamers gitu 100 Mbps gitu. Kalau unit Biges itu ada limitnya nggak, Mbak Mas gitu? Nggak ada. Sampai 1 giga bisa ada, Mas. Bisa. Iya, 1 giga jual. Jadi yang membedakan juga cukup membedakan sekali dibandingkan HS, kita itu sifat menjualnya itu konsultatif selling. Jadi kita nggak sekali jualan IndiHome terus pelanggan kita tinggalin, enggak. Jadi kita tetap mengawal mereka lah dari gangguan, invoice, bahkan untuk kebutuhan digital mereka. Kayak misalnya di rumah sakit kita juga kan punya layanan SIM RS, Pijar Sehat, terus kita juga bisa untuk pengadaan kasir digital. Oh iya. Pokoknya alatnya gitu berarti, alatnya bisa, pengadaan CCTV kita bisa, smart parking kita bisa. Jadi cukup banyak produk di Biges itu, dan memang ketika dia memberikan kontribusi revenue ke Telkom itu cukup besar, Mas. Kayak bisa miliaran, bisa ratusan juta gitu. Kayak kita di pelanggan government aja ada penyediaan untuk 1000 titik wifi station itu dengan AM Mbak Lala, itu revenue-nya 5,7 M per tahun. 1 tahun gitu. Ya. Berarti memang skalanya yang lebih besar gitu ya, lebih ke perusahaan, ke pemerintahan, atau mungkin ke enterprise gitu. Iya, benar. Sistemnya project based gitu. Jadi kita pelanggan kebutuhannya apa, nah kita akan solusikan sesuai kebutuhan pelanggan. Di mana sebenarnya memang portfolionya di Telkom itu nggak ada, tapi kita bisa ngambil portfolio dari subsidiary anak perusahaan kita. Anak dan cucu perusahaan Telkom cucu, sih. Itu bisa. Bisa, benar. Berarti kalau misalkan ke depannya gitu, misalnya ada perusahaan A ini mau
pasang internet gitu, melayanilah ke unit Biges, Iya. berhubungan tuh akhirnya. Itu by apa namanya, kalau misalkan kayak di Telkom ini kan ada di IndiHome ini kan misalnya ada paket 30 Mbps tuh sekian, 100 Mbps tuh sekian. Nah, kalau dari unit Biges itu berarti lebih ke konsultasi ya. Kebutuhan kita tuh karena kita ada 10 lantai, terusnya Iya. karyawan ada sekian, yang pakai internet sekian gitu. Nah. Untuk ngolah data ini berarti itu lebih dikonsultasikan ya, Ya. Tuh. supaya nantinya kebutuhan yang cocok untuk kita nih berapa Berapa Mbps nih Mbps, kecepatannya yang dibutuhkan oleh perusahaan ini Iya. gitu ya. Dan karena sistem Biges itu dia B2B, jadi itu harga tidak selalu fix. Itu bisa negotiable dengan pelanggan gitu. Nah, itu salah satu kelebihan untuk kita ketika ke unit Biges. Nah, kalau dari Mas Levi sama Mbak Fitri sendiri nih, pernah nggak ngalamin kayak kendala gitu yang paling berat, kayak misalnya aku di digital nih sempat ngalamin kendala kayak, waduh gimana nih ketika ada orang-orang yang iseng gitu ya dibilangnya di sosial media, akhirnya menimbulkan sentimen negatif yang cukup tinggi gitu. Nah, kalau dari unit Biges ini sendiri, kendala yang paling sering dialami itu apa sih gitu? Mungkin kendala paling sering dialami itu ketika ada gangguan ya. Nah, Oke. Contohnya ketika ada gangguan internet, yang memang gangguannya itu bukan dari internal Telkom gitu, tapi force majeure. Contohnya ya ketika kabelnya putus gitu ya, kabel putus karena ada pelebaran jalan gitu. Nah, ketika itu gangguan, memang bukan hanya pelanggan Biges aja gitu, Iya. mungkin ada pelanggan konsumer juga kena. Nah, Gamas. tapi ketika pelanggan Biges yang kena, dan itu sering terjadi, yang maksudnya itu salah satu pelanggannya itu adalah pabrik, terus office gitu. Ketika 1 jam mereka gangguan, mereka langsung komplain ke kita, Pak, kita udah loss, itu kita rugi 100 juta Betul. gara-gara internet kita down 1 jam. Nah, itu jadi memang bener-bener Betul. sebuah tanggung jawab yang Iya. besar ya buat Betul. kita gitu. Apalagi pabrik gitu kan, emang rumah sakit operasionalnya kan 24 jam. Ketika mereka mati 1 menit aja, aduh udah langsung udah pasti ditelepon ngomel terus ngomel. kita. Benar. Ya, makanya jadi kita ketika kita melayani pelanggan itu dengan connectivity atau internet, kita selalu sarankan mereka untuk punya backup Betul. gitu. Nah, backupnya sesama internet juga gitu. Nah, tapi memang best practice-nya adalah ketika suatu perusahaan dia ingin jaringan internet itu bagus, itu dia harus punya 2 ISP yang berbeda dalam suatu perusahaan. Nah, jadi ketika satu emailnya mati, satu lagi bisa di backup oleh ISP yang lain. ISP itu apa, Mas? Internet Service Provider. Oh, gitu. Berarti harus ibaratnya ada backupnya lah ya. Ya. Ketika nanti satu loss nih, entah itu misalnya jaringannya ketabrak mobil, akhirnya Ya. kabelnya putus, atau lagi ada perlebaran jalan kena gitu. Jadi Ya. udah ada backupnya gitu ya. Benar. Sebenarnya menambahkan juga sih Mas, sebenarnya backup tuh nggak hanya dari ISP lain ya. Saya juga pernah ada pengalaman untuk pelanggan saya dulu di PLTU. Jadi itu backupnya kita pasang radio Astinet. Jadi dari Astinet itu kita aktifkan di STO. Nah, Astinetnya ini kita point to point ke tempat mereka di PLTU. Jadi Oh. ketika jaringan FO-nya Telkom down, yang di STO ini masih nyala karena kan beda rute Beda ya, rute, beda iya. STO gitu. Iya. Yang ini masih bisa diandalkan juga, atau mungkin bisa juga beda jalur sih. Cuman kalau beda jalur kan akan makan biaya yang besar Iya. ke Telkom juga. Oke. Berarti secara nggak langsung ya, kalau misalkan bisa digambarin perbedaan dari unit Biges dan unit home service gitu ya, mungkin dari segi layanan dan juga produk ya, Mas ya, Mbak. Tuh. Jadi kayak dari segi layanannya mungkin kalau dari unit home service itu langsung ke calon pelanggannya, tapi kalau misalkan dari unit Biges itu lebih ke arah bukan kumpulan sih, maksudnya lebih ke arah perusahaan yang memang kebutuhannya itu lebih besar daripada Ya. pengguna biasa, pengguna rumahan gitu ya. Ya, benar. Kalau dari produknya sendiri, Mas, tadi kan sempat dikasih tahu juga tuh ada produk IoT dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bisa dijelasin nggak, Mas, kira-kira produknya apa aja dan secara garis besar tuh produk pengertian dari produk itu tuh apa gitu? Banyak ya. Banyak banget ya Banyak sebenarnya. banget. Iya. Kita kalau ngomongin produk Biges, kita bisa menyasar langsung ke industri yang ada di sini gitu ya. Contohnya yang pastinya itu kalau untuk internet itu pasti dari punya Biges, Iya. tapi internetnya juga internet yang dedicated gitu, yang itu khusus untuk sejalurnya hanya untuk satu pelanggan. Nah, selain internet dedicated ini bisa digunakan untuk seluruh segmen industri gitu. Nah, terus kalau kita bicara ke segmen kesehatan, nah Biges punya produk sistem informasi manajemen untuk rumah sakit.
Nah, terus kemudian ada yang namanya DigiClinic. DigiClinic ini aplikasi sistem informasi juga, tapi untuk klinik-klinik yang kecil, bahkan sampai untuk praktek dokter. Kalau kita datang ke praktek dokter misalnya, bidan atau apa, pasti semua pencatatannya masih manual. Nah, ini kita bikin digitalnya. Gitu. Digitalnya. Jadi semua terintegrasi, semua tersimpan di cloud, dan itu memudahkan untuk si pelanggan. Nah, terus kalau segmen pendidikan ada apa aja, Fit? Ada pijar sekolah, terus Nah, ada EduCourse. Nah, EduCourse. pijar sekolah itu sama sistem informasi manajemen sekolah. pijar kampus juga ada. Ya, pijar kampus juga ada Universitas. sama. Nah, jadi dia itu kita membuatkan aplikasi untuk sekolah. Di situ ada pembelajaran digitalnya, pembelajaran jarak kayak jauh, model-model e-learning ya gitu-gitu ya. e-learning, terus inventory aset guru-guru yang ada di sekolah, dan kemudian orang tua juga bisa melihat absensi dan nilai anak-anaknya. Nah, itu yang mungkin belum ada di tempat yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada juga EduCourse. Nah, EduCourse itu startup yang diakselerasi oleh Telkom. Nah, jadi itu mereka menyediakan pembelajaran coding untuk anak usia dini. Jadi mulai SD, SMP mereka sudah diajarin coding gitu. Kelas industri juga ada. Ya, kelas industri. Jadi kelas industri laboratorium optik gitu ya. Jadi di SMK itu kita membuat laboratorium fiber optik untuk SMK-nya. Jadi ada kurikulum baru untuk ada mata pelajaran baru untuk siswa di SMK itu. Gitu. Fiber optik. Sama terakhir ada pesantren digital juga. Pesantren digital gimana tuh, Mbak? Itu mirip kayak pijar sekolah, cuman ini menyasarnya ke pesantren. Jadi yang saya pernah tahu itu dari Telkom juga bisa ngasih kartu santri. Jadi jadi ada kayak kartu saktinya itu buat santri, itu dia menyimpan seluruh data siswa. Terus bisa juga dipakai misalnya buat dia belanja ke kantin nih, nge-tap nanti. Jadi biar jadi kayak semacam kartu akses sekaligus imani gitulah ya. Buat absen juga bisa. Jadi kayak nanti santri-santri itu bayarnya digital gitu. Orang tuanya tinggal naruh. Kalau biasanya dulu di pesantren tuh orang tua nitipin ke itu ya kan, ke ustadz. Tiap hari diambil 10.000, 5.000 gitu. Sekarang udah orang tua tinggal isi aja di situ. Dan orang tuanya juga bisa ngelihat, oh nanti uangnya dipakai buat apa aja gitu. Benar. Dipakai buat apa nih? Merchantnya di mana gitu. Sedotnya di mana. Nah, dari banyaknya produk yang ada di unit Bigas itu sendiri gitu ya, Mas, Mbak. Pernah nggak sih mengalami kayak over terlalu banyak gitu sampai akhirnya minta bantuan, atau gimana sih cara nanganin dari banyaknya produk itu sendiri gitu? Ya, jadi memang ketika kita banyak ya produknya gitu ya, ketika kita datang ke pelanggan, kita profiling. Nah, dari banyaknya produk yang ada di unit Bigas itu sendiri gitu ya, Mas, Mbak. Pernah nggak sih mengalami kayak over terlalu banyak gitu sampai akhirnya minta bantuan, atau gimana sih cara nanganin dari banyaknya produk itu sendiri gitu? Ya. Jadi memang ketika kita banyak ya produknya gitu ya, ketika kita datang ke pelanggan, kita profiling dulu pelanggannya gitu, kebutuhannya. Kita tanyakan ke pelanggan, Pak, Bu, tahun ini atau tahun depan kira-kira ada rencana apa yang mau dikembangkan dari perusahaan Ibu gitu. Misalnya kita bilang, oh kita mau bikin call center nih Pak gitu, kita internetnya udah bagus, nah kita mau bikin call center buat pelanggan-pelanggannya kami gitu ya kan. Nah, karena produk Bigas itu banyak dan satu orang account manager belum tentu dia memahami semua produk itu gitu ya. Nah, otomatis kita akan mengundang anak perusahaan kita gitu, ataupun segmen ataupun tim segmen pusat yang ada di Sleepy di DBS. Nah, jadi kita mengundang anak perusahaan, kita akan meeting bareng dengan anak-anak perusahaan. Nanti anak perusahaan kita yang bergerak di bidang call center misalnya, mereka yang akan melakukan presentasi ke pelanggan. Jadi kita memang harus mengikuti dari kebutuhan si pelanggan itu dulu gitu. Mereka butuhnya apa, kita provide. Intinya kalau secara produk tuh karena produk kita banyak, jadi sebagai account manager tahu hanya permukaannya aja lah. Kalau misalnya dari pelanggan tertarik, kita baru gandeng tim kita nih, entah dari segmen ataupun dari unit lain. Berarti kayak lebih harus tahu, si account manager itu harus tahu dulu nih kebutuhan dari perusahaannya apa gitu ya. Ketika nanti kebutuhanku nih dari sistemnya nih, aku mau ngerapihin sistem sekolah misalnya, atau aku mau ngerapihin
sistem pembelian nih dari segi kasirnya, nanti tinggal digandeng orang-orang yang memang lebih expert di bidang itu gitu ya dari anak perusahaannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak teman-teman juga butuh kebutuhan untuk menunjang bisnisnya, bisa banget nih nanti bisa disolusikan dengan unit yang ada di Witel Tangerang namanya unit Biges gitu. Nah, sebelum kita masuk ke game nih Mas, aku mau tanya mungkin satu pertanyaan aja deh. Kira-kira suka duka apa nih atau kenangan apa nih yang sangat membekas selama Mas Levi dan juga Mbak Fitri menjalani pekerjaan ini gitu? Pernah nggak ngalamin hal-hal yang momentum yang kayaknya, wih enak banget nih ya ternyata gitu, atau wih dramatis banget nih gitu? Entah itu dari secara kebersamaan gitu. Kalau aku dulu nih ya, aku mungkin yang excitednya gitu ya, yang positif yang menyenangkannya gitu. Ketika ada pelanggan yang minta butuh internet dedicated gitu ya, dan dia kebutuhannya besar nih gitu, dan per bulannya itu sampai 50 juta per bulan gitu. Nah, dan itu langsung deal tanpa ada nego gitu. Pelanggannya langsung, Pak harganya segini gitu. Oh ya, oke Pak, deal. Kapan kita dalam kontrak gitu. Karena mereka sudah percaya memang dengan kemampuan Telkom di bidang internet itu sudah pastilah ya. Jadi akhirnya tanpa basa-basi langsung dikontrak 50 juta per bulan. Itu sangat menyenangkan gitu ya, sangat excited bagi saya seorang manajer dulu gitu ya. Tanpa harus negosiasi dulu ya. Gitu ya. Tanpa harus ngomong panjang lebar karena memang popularitas Telkom, kredibilitas Telkom itu sudah bagus di mata bisnis itu di dalam bidang internet gitu. Betul banget sih, karena orang kalau ngedengar kata wifi atau internet udah pasti ya IndiHome paling pertama. Ya kan? Sudah menjadi top of mind-nya gitu. Udah kayak udah nempel banget. Nah, kalau dari Mbak sendiri? Aku yang amaze-nya itu, jadi sebelumnya kan aku pernah di consumer nih, cuman ngurusin IndiHome lah, add-on. Nah, ketika di Biges tuh kayak amazing lah. Wah, ternyata tuh Telkom tuh punya ini loh, punya banyak aplikasi, produk, bahkan semua hal tuh bisa kita deliver, kayak CCTV kita bisa, aplikasi juga bisa, SIM RS bisa. Bahkan ada aplikasi buat misalnya buat PDAM, ada smart water meter, ada aplikasi Worky dan lain-lain. Jadi tuh kayak lebih dinamis, terus juga kita tuh makin tahu loh kalau Telkom itu luas, kita tuh punya banyak anak dan cucu perusahaan yang produknya itu bisa kita bantu jualin juga gitu. Berarti kayak lebih amazed banget ya, ternyata ada ya alat ini, ternyata ada produk ini gitu ya. Ini, betul. Bahkan tukang bakso ataupun yang penjual kaki lima itu UMKM itu kita bisa sediakan mereka pembayaran digital lewat kris gitu Mas. Iya. Jadi ketika beli gak usah pakai cash lagi, langsung pakai QR code, scan. Iya. Bisa juga. Kita kan pikirnya itu mungkin bank-bank digital nih yang bisa provide itu, ternyata Telkom juga bisa. Oke, terima kasih banyak Mas Levi dan juga Mbak Fitri udah sempat ngasih kita insight baru di sini mengenai unit Biges. Sebelum kita akhiri, saya ada games nih Mas. Jadi di sini ada beberapa kartu ya. Yang pertama itu ada kartu tentang diri sendiri, terus tentang kehidupan, tentang masa lalu, sama tentang hubungan. Nah, nanti kita ambil masing-masing satu ya untuk dijawab. Ini pertanyaan semua isinya. Oke. Kok berantakan sih nih, siapa nih? Ini aku buka nih. Iya, buka terus bacain pertanyaannya, nanti dijawab sama Mbak. Waduh. Menurut kamu perlu nggak sih bandingin pencapaian kamu dengan pencapaian teman kamu? Kenapa? Nah, ini jawaban pribadi aja ya. Berat. Berat. Ya, kalau menurut aku sih nggak perlu lah. Gitu. Karena untuk pencapaian itu kan kita tiap orang tuh beda starting point-nya lah. Betul. Dan beda lingkungan sekitarnya juga, kondisi kita tuh seperti apa, apakah lingkungan kita mendukung atau lingkungan kita enggak mendukung. Ada orang yang misalnya nih masuk Telkom, kayak ada langsung sekali daftar langsung keterima Telkom, GPTP gitu. Tapi ada juga nih orang yang harus struggle dulu, dia belajar dulu, dia gagal di tahap 1 terus lanjut gagal tahap 1 terus dia lanjut ke GPTP berikutnya gitu. Jadi nggak perlu dibandingin sih intinya. Setuju banget sih. Setuju. Sekarang silakan Mas Levi. Aku ambil masa lalu deh. Aman, cari aman.
apakah barang favorit kamu waktu kecil kenapa bisa jadi favorit kamu? Nah, ayo. Apa ya? Lato-lato. Barang favorit aku waktu kecil kayaknya PS deh ya. PS ya sih. Karena PS. kecil itu emang banyak banget main PS gitu bareng sama temen-temen gitu ya. Dan ya PS ini favorit banget gitu. Memorial Waktu kecil. banget gitu Iya. ya. PS1, PS2. dulu. Dan sebenarnya memang kalau kita main PS itu buat aku tuh nggak bukan sekedar main gitu. Karena jujur aja aku banyak bisa belajar bahasa Inggris itu dari PS gitu. Iya, Ngerti-ngertinya itu dari PS Iya. gitu. Ya, aku Minimal gamer kita tahu banget sih. kata-kata dasar dah Iya, di PS gitu ya. Iya, kita ngerti lah kita disuruh apa di game itu tahulah minimal gitu. Oke, selanjutnya saya ya. Ini diri sendiri. Oke. Kok aneh ya pertanyaannya ya? Seberapa sering kamu ngebohongin perasaan diri sendiri? Aduh, apa itu? Waduh. Harus jujur ini. Seberapa sering kamu ngebohongin perasaan diri sendiri? Ayo. Enggak sih, kayaknya enggak begitu sering. Tapi mungkin beberapa kali pernah gitu kayak enggak apa-apa, kayaknya enggak apa-apa deh, kayaknya enggak apa-apa gitu. Padahal kenapa-kenapa. Oh iya. Tapi Iya, iya. kayaknya maklum deh cowok kayak gitu. Biasanya kan cowok tuh lebih sulit untuk mengutarakan gitu kan Iya. biasanya. Si paling tahu nih. Oke, lanjut lagi. Sekarang lanjut. satu-satu lagi deh dari Mbak Fitri lagi. Kalau tadi udah tentang kehidupan berarti sekarang selain itu. Ya. Oh, berarti tinggal hubungan nih. Maksudnya Oh, tadi kan yang lain. ambil Oh, iya. kehidupan. Sekarang bebas tuh antara hubungan atau masa lalu atau diri sendiri. apa ya? Hubungan boleh kalau misalnya Boleh lah. hubungan. Apa yang kamu lakuin kalau orang tua kamu nggak setuju kalau kamu berhubungan sama pasangan kamu? Waduh, berat ini ya. Wah, Gak berat direstui sekali. ceritanya Iya. bagaimana nih ya? Aduh. Aduh. Iya udah nikah makanya. Gak berlaku berarti Iya, dong. udah berlaku. Nggak disetujui nggak? Nggak pernah. Aman. Kan juga disetujui. Makanya- Aman berarti aman. Dan next lah Mas Levi ya. Ayo silakan Mas Levi. Ya, aku mau juga deh. Sebutin aktivitas yang pengen kamu lakuin bareng pasangan Baik, kamu. Subscribe.